dan terutama lagi di kawasan Timur Tengah, karena mereka menganggap bahwa kontribusi kedua tokoh ini terhadap apa yang kita sering sebut sebagai Indonesia Islam atau Islam Indonesia itu luar biasa. Dalam pengertian memang benar-benar memberikan satu tanda tersendiri. Tanda itu membedakan corak keislaman di Indonesia dan corak keislaman di negara-negara yang lain. Kedua pengikut tokoh ini banyak beririsan, banyak bertemu pada satu area yang sama. Tapi kedua pengikut ini juga sebagian mereka ada yang tidak bisa bertemu dan bahkan melakukan stigmatisasi satu sama yang lainnya. Saat itu pasti ada yang moderat, ada yang progresif, dan ada yang radikal. Dua sisi ini sama. Kalau mengikut Gus Dur yang radikal biasanya tidak suka dengan pemikiran Cak Nur. Sebaliknya kalau mengikut Cak Nur yang radikal juga tidak suka dengan pemikiran Gus Dur. Retorika saja, pada taraf retorika dia demokrasi itu untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri tidak. Misalnya itu salah satu kritik yang dikemukakan oleh pengikut radikal dari Cak Nur. Demikian juga pengikut radikal dari Gus Dur, gitu. Yang mengatakan Cak Nur itu apa? Pemikirannya itu menyokong pembangunan Orde Baru, gitu. Dan menyingkirkan kelompok tradisionalisme, disebut sebagai intelektual itu sendiri, karena memang dia berpikir, dia seorang intelek, dia bekerja berdasarkan otak, dia berdasarkan kaidah-kaidah yang ilmiah. Yang kedua, orang seperti Gus Dur juga seorang akademisi, karena mengajar, berinteraksi dengan mahasiswa, kemudian melakukan proses akademik juga, dan ketiga adalah writer. Itu yang saya sebut new intellectualism. Sekarang itu tidak bisa bertemu, tidak bisa bertemu. Apa yang disebut dengan konflik intelektual ya kerjanya di TV-TV itu, komentar apa, kalau ada persoalan itu tanyanya nggak ke profesor, kalau tanyanya nggak ke profesor, tanyanya ke editor majalah atau koran, atau tanyanya ke ke komentator politik, ya, itu yang disebut dengan konflik intelektual. Kalau seorang writer, kelemahannya adalah jika ada Indonesianis atau ahli Indonesia yang menulis soal Gus Dur dan Cak Nur, maka yang mereka tulis lebih pada aktivitas politiknya daripada aktivitas ilmiahnya. Coba lihat disertasi atau semua yang ditulis bukan persoalan pemikiran, what behind atau driving force behind mengapa Gus Dur mengatakan assalamualaikum bisa diganti selamat pagi atau Cak Nur mengganti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhan. Apa itu dibalik? Filosofinya seperti apa? Artinya Badan misalnya, itu yang ditulis aktivitas demokrasi, aktivitas politik, which is aktivitas politik mereka juga bagus juga. Kedua tokoh ini saya sebut sebagai, kalau mereka punya pragmatisme sedikit, maka sebutan saya buat mereka adalah provocative pragmatisme. Karena saya sangat beruntung ya, karena saya dicintai oleh kedua tokoh ini. Bisa yakin lah dicintai. Kan jarang ya. Kalau nggak suka dia sama saya, gara-gara dari suksesnya Jokowi. Jadi gini, tapi uraikan itu benar dari seluruh ilmiah maupun faktual benar. Cuman saya punya tanggapan yang lain.
kalau kita bicara keislaman di Indonesia, itu selalu berhubungan dengan Islam politik. Cuma gara-gara dulu Islam itu, semangat Islam itu hanya untuk melawan Belanda. Padahal dari bacaan saya waktu zaman kolonial Belanda, saya temukan pemimpin-pemimpin Islam itu lebih dahsyat dan siapa tadi? Agama segala itu lebih dahsyat. Misalnya Hasan Mustafa, tetapi gara-gara counter oleh politik, karena itu kan bukan politik, lembaga kultural itu bahkan sudah tentukan. Nah, gara-gara itu, jadi stigmatus. Bahkan saya dapatkan ya, dominan dulu PKI itu agamanya Islam. PKI. Kalau PKS, berarti anak-anak PKI yang masuk PKS. PKI-nya gitu. Jadi yang maksud saya, bahkan Enunya Gustur apa enunya Hasan dulu saya ingat itu. Enunya Gustur kita tolong ya. Karena pada saat itu yang banyak di ini oleh pemerintah itu adalah enunya Hasan. Jadi hentikan proses intelektualisme. Kalau berantem tidak bisa dihindari, berantem saja. Tapi proses menulis harus terus berjalan. Filosof lama atau Cakrun Al-Ghazali dengan Ibnu Rus itu sudah pada taraf yang tinggi, yaitu melakukan takfir, pengkafiran terhadap dari Gus Dur. Al-Ghazali melakukan takfir terhadap para filosof yang berbeda pemikirannya dengan dia. Dan demikian juga Ibnu Rus melakukan proses takfir terhadap Ghazali itu.